Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang berbahagia para siswa MA Nahdlatul Muslimin tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama saya mengucapkan marhaban ahlan wa sahlan fi hudurikum. Selamat bergabung di keluarga besar kami, keluarga besar Nahdlatul Muslimin. Mudah-mudahan dalam proses pembelajaran nanti dari awal kelas 10 sampai kelas 12 Allah memberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan ilmu untuk kita semua. Amin amin Allahumma amin. Hari ini merupakan kegiatan Matsama untuk hari yang kedua, hari Rabu, hari Selasa tanggal 13 Juli 2021. Materi yang akan saya sampaikan adalah materi tentang bernalar atau berpikiran kritis. Karena pada akhir-akhir ini kita sangat banyak menjumpai kasus-kasus di sekitar kita, di lingkungan kita, kabar-kabar yang begitu masif, sistematis, dan terstruktur yang memang disebarkan oleh beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yaitu kabar-kabar berita bohong atau lebih familiarnya disebut dengan hoax. Karena berita bohong dan hoax itu merupakan awal kehancuran dari sebuah sistem atau kehancuran dari sebuah peradaban atau hancuran dalam sebuah negeri. Itu semua bisa diawali dari sebuah berita hoax. Kita belajar tentang kasus yang pernah terjadi di negara Eropa, yaitu Prancis, di mana semua orang, hampir seluruh dunia termakan oleh hoax yang dibuat oleh anak kecil, anak usia kelas 5 SD, yaitu tentang dia berita bohong yang disebarkan oleh orang tuanya, yaitu diawali dari sebuah kesalahan anak itu yang tidak mengerjakan pekerjaan dari gurunya, kemudian si anak itu takut untuk masuk ke dalam kelas, kemudian ketika dia pulang, kegiatan tugas pada hari itu diperiksa oleh orang tuanya, akan tetapi orang tuanya tidak menemukan kegiatan yang dilakukan oleh anak pada hari itu. Kemudian orang tuanya bertanya kepada anaknya, kenapa kamu hari ini tidak punya tugas atau tidak punya kegiatan di sekolah? Anak itu kemudian dengan rasa takut untuk menyelamatkan dirinya, kemudian dia menjawab bahwa saya itu hari itu dikeluarkan oleh guru karena saya adalah satu-satunya orang yang beragama Muslim di sekolah itu. Karena saya dikeluarkan, kemudian ketika dikeluarkan di dalam kelas itu guru memutar tentang karikatur-karikatur Nabi yang pernah dimuat di dalam sebuah media, yaitu Hebmode, yaitu media yang terbesar di negara Prancis tersebut. Nah, karena dia seorang Muslim akhirnya disuruh keluar. Padahal bukan karena dia seorang Muslim kemudian disuruh keluar, itu tidak, tetapi karena kesalahan dia sendiri tidak mau mengerjakan tugas. Akhirnya berita itu menyebar ke seluruh Prancis, bahkan menyebar ke seluruh dunia, maka negara-negara Muslim dan termasuk negara kita, termasuk masyarakat Indonesia ikut bersama-sama mengecam tentang perbuatan itu. Kemudian ada seorang laki-laki berkebangsaan Arab, seorang Muslim di Prancis, kemudian dia dengan sengaja, dengan keberaniannya, kemudian dia membunuh seorang guru yang dikabarkan telah menayangkan karikatur-karikatur Nabi di depan anak-anaknya itu. Kemudian guru itu terbunuh oleh laki-laki itu. Nah, akhirnya kabar-kabar itu kemudian semakin merebak, semakin meluas ke seluruh antara dunia. Kemudian Presiden Emmanuel Macron membuat satu kebijakan untuk seluruh masyarakat kawasan kaum Muslim di Perancis harus diawasi. Kemudian akhirnya muncul sebuah sentimen agama antara Muslim dengan non-Muslim. Itu semua gara-gara hoax. Ya, makanya ketika anak-anak itu nanti masuk ke dunia pendidikan, yaitu lebih atas lagi, yaitu dunia aliyah, itu maka di situ kita diajari yang namanya dengan berpikir kritis. Ketika kita SD, kita hanya dikenalkan hanya sebatas keingintahuan.
Kemudian ketika SMP, kemudian kita diajarkan lagi satu tingkat, yaitu untuk memahami. Kemudian ketika kita masuk dalam dunia yang lebih di atasnya lagi, yaitu di MA atau di SMA, disinilah kita dituntut untuk melakukan atau mencoba. Kemudian ketika nanti kita masuk dalam tahap terakhir, yaitu perguruan tinggi, di situ kita akan dituntut untuk mengembangkan apa yang kita dapatkan. Nah, tahapan-tahapan semacam itu dalam dunia pendidikan itu merupakan sebuah keniscayaan. Anak SD, anak SMP, anak MI, anak MTS, anak MA, dan perguruan tinggi, semuanya akan berbeda dalam pola berpikirnya. Makanya ketika kita dalam dunia, dalam MA saat ini atau SMA saat ini, kita diajari tentang berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Berpikir itu merupakan sebuah sistematik, ya, sistematika memahami sebuah proses, ya, memahami sebuah proses, kemudian proses itu kita cerna. Kemudian setelah kita cerna, kemudian kita melakukan sebuah simpulan. Itu namanya proses berpikir. Nah, berpikir kritis ini sangat diperlukan untuk menanggulangi huak-huak yang ada. Coba kita bisa memahami kasus yang terbaru yang ada di lingkungan kita saat ini, yaitu tentang vaksinasi. Vaksinasi berkembang di sebuah masyarakat, itu dikatakan sebagai sebuah upaya negara-negara barat yang ingin membunuh secara sistematis masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Muslim. Hoaks semacam itu begitu menyebar di masyarakat. Akhirnya pemerintah Indonesia kewalahan, ya, kewalahan untuk mengatasi hoaks-hoaks tersebut. Kemudian hoaks-hoaks tersebut disebarkan di masyarakat. Kebanyakan yang menerima masyarakat itu adalah masyarakat yang kurang berpendidikan, ya, atau berpendidikan rendah. Begitu percaya. Misalnya vaksin itu mengandung babi. Vaksin itu mengandung logam, vaksin itu akan mengandung chip yang nanti pergerakan manusia akan bisa diawasi. Itu adalah semuanya bentuk sikap hoaks yang memang sengaja disebarluaskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lah, kita, disitulah fungsinya pentingnya kita berpikir kritis. Informasi-informasi yang kita terima, informasi-informasi yang ada, yang sampai pada diri kita, itu perlu kita proses pemahaman. Kita perlu namanya proses mengkritisasi hal-hal yang semacam itu sehingga kita tidak mudah termakan hoaks. Kemudian kriteria berpikir kritis diantaranya adalah yang nomor satu adalah kejelasan. Kita harus betul-betul memahami kejelasan berita itu sumbernya dari mana, isinya apa. Kejelasan itu paling penting. Nah, ketika kita menerima sebuah informasi tanpa memahami sebuah kejelasan sumber dan isi beritanya itu, nah di situ kita bisa disebut sebagai orang yang gagal dalam berpikir kritis. Kemudian keakuratannya. Nah, keakuratannya, misalnya apa? Dalam proses rangkaian 1, rangkaian 2, rangkaian ketiga, kira-kira ada kesinambungan apa tidak? Nah, ketika kita menemukan tidak ada kesinambungan, berarti di situ akurat berita tersebut perlu adanya penyelidikan atau pembuktian yang lebih jauh. Kemudian yang ketiga adalah relevansi. Nah, relevansi antara 1, 2, dan 3, proses peristiwa 1, peristiwa 2, peristiwa ketiga, ada relevansinya apa tidak? Ketika berita atau kasus itu terputus, antara kasus 1, kasus 2, kasus 3 sudah terputus, berarti tidak ada relevansinya, itu sudah dipastikan bahwa itu adalah hoaks. Nah, di situ pentingnya kita untuk berpikir kritis. Kemudian kedalaman. Nah, kedalaman apa? Kedalaman berita itu kita memahami. Kedalaman sejauh mana? Penting bagi masyarakatnya sejauh mana? Apakah itu memang perlu kita konsumsi atau tidak? Ya. Kemudian keluasan. Nah, cakupan berita-berita tersebut itu atau peristiwa-peristiwa itu cakupan lokal atau lebih luasnya lagi. Nah, itu harus tahu. Kalau hanya sifat lokal, ya kita sikapi secara lokal, tidak perlu kemudian kita sikapi secara lebih luas. Kemudian logik, yang keenam ada logik, apakah bisa diterima oleh akal sehat kita apa tidak? Seperti pada kasus tentang vaksinasi yang di situ disampaikan oleh sebagian masyarakat mengandung chip lah, mengandung babi lah, mengandung logam dan lain sebagainya. Itu ketika nanti habis divaksin coba ditempeli dengan uang, nanti uangnya akan menempel lah. Itu
kira-kira tuh bisa diterima oleh akal sehat kita apa tidak? Gitu. Kalau tidak, jelas-jelas itu adalah bentuk hoax. Kita harus waspada. Kemudian unsur-unsur berpikir kritis. Yang pertama adalah fokus. Kita harus fokus pada satu hal yang kita terima itu. Berita apa, kabar apa kita terima, kita fokus, kita pahami betul. Kemudian alasan-alasannya. Kok bisanya, misalnya, kok bisanya vaksin itu adalah salah satu bentuk ikhtiar pengobatan untuk melindungi diri kita dari virus. Tapi ternyata oleh sebagian orang itu dikatakan sebagai bentuk pembunuhan secara sistematif, masif dan terstruktur. Nah, kira-kira itu alasan-alasan semacam itu bisa diterima apa tidak? Nah, itu yang namanya alasan. Kemudian simpulan beralasan. Nah, dari alasan-alasan yang ada itu dapat kita tarik sebuah simpulan. Nek ngono simpulannya seperti ini. Kalau begitu simpulannya seperti ini. Berarti benar apa tidak? Nah, itu di situ kita proses berpikir kritis kita akan berjalan. Kemudian kondisi keadaan masyarakatnya bagaimana? Nah, kita harus bisa memahami ya. Masyarakat yang terdidik, masyarakat yang berpendidikan, masyarakat yang biasa, masyarakat awam, kita harus memperlakukan mereka secara berbeda. Kemudian menjelaskan arti. Nah, di sini ya, ketika informasi-informasi itu muncul di masyarakat, nah, di situ kita berpikir kritis, kemudian hasil pemikiran kita jelaskan kepada masyarakat ya, apa sih sebenarnya vaksin? Apa sih? Kenapa kita harus divaksin? Kemudian sejauh mana okupansi vaksin itu terhadap diri manusia dalam melindungi dari virus. Nah, itu perlu penjelasan. Kemudian meneliti kembali. Nah, kemudian informasi-informasi yang ada ya kita terima, kemudian kita pahami betul. Nah, di situ yang terakhir kita memahami kembali ya. Kita pahami kembali, kita cross check kembali, kemudian kita pikir ulang kembali, sehingga kita dalam berpikir kritis ketika menyampaikan sesuatu, ketika menerima sesuatu terhadap orang lain, itu kita tidak akan termakan oleh berita bohong atau hoax. Ya. Kemudian manfaat dari berpikir kritis yang pertama memiliki banyak alternatif jawaban. Nah, ketika kita mampu menganalisis sebuah peristiwa, kejadian atau apapun lah namanya, ya, ketika kita mampu berpikir kritis, berlogika, bernalar kritis, akhirnya kita mampu memiliki banyak jawaban. Ya. Misalnya seperti kasus itu tadi yang saya sampaikan tentang masalah vaksin. Nah, ketika kita mau memahami betul tentang vaksin itu bagaimana, sehingga kita mampu memberi lebih banyak jawaban terhadap masyarakat. Kemudian mudah memahami sudut pandang orang lain. Nah, ketika kita belajar tentang berpikir kritis, kita akan mampu lebih mudah memahami karakteristik masing-masing masyarakat lingkungan kita. Satu orang dengan yang lainnya, orang ini dengan yang lainnya, itu tentunya berbeda. Lah, dari sikap-sikap kritis itu kita mampu mempelajari, memahami karakteristik per orang atau individu. Kemudian menjadi rekan yang baik. Nah, kalau kita mampu memahami mereka semua, memahami karakteristik mereka satu persatu, akhirnya kita akan menjadi teman, akan menjadi sebuah pribadi yang menyenangkan bagi orang lain. Di mana kehadiran kita selalu dinantikan, di mana ada kehadiran kita di situ akan selalu menyenangkan. Kemudian lebih mandiri, ini ya, lebih mandiri artinya apa? Tidak ada ketergantungan. Kalau kita mampu dengan baik memahami, kita mampu dengan baik ketika kita melatih diri berpikir kritis, tentunya kita akan lebih mandiri dalam membuat satu keputusan, membuat satu langkah dan lain sebagainya. Kemudian mudah menemukan peluang baru. Nah, banyaknya peluang-peluang baru yang ada di sekitar kita karena kebiasaan kita dalam memahami, menganalisis sebuah proses seperti itu, akhirnya terjadi sebuah pemikiran kritis, kita mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Sekecil apapun peluang itu, akhirnya akan menjadi peluang yang sangat bermanfaat bagi diri kita. Kemudian mengurangi salah persepsi. Nah, ini penting ya. Mengurangi salah persepsi atau salah pemahaman ya. Karena segala sesuatu yang masuk dalam diri kita proses. Segala sesuatu yang masuk dalam pemikiran
tidak kita makan secara mentah, akan tetapi di situ ada sebuah proses, ada sebuah pemahaman atau berpikir kritis. Makanya ketika kita mau berpikir kritis, berlogika kritis, kita akan meminimalisir salah paham atau kesalahpahaman. Yang terakhir adalah tidak mudah tertipu, ya, tidak mudah tertipu atau tidak mudah termakan hoax. Nah, ini paling penting ya. Sebuah kehancuran sebuah negara itu semua diawali dari sebuah hoax. Seperti di daerah Timur Tengah, di Suriah, di Syria, kemudian di Irak, kemudian di Afghanistan, semuanya berawal dari sebuah hoax atau hoax. Ya, makanya kita harus berhati-hati dalam menyikapi segala sesuatu yang kita terima yang ada di lingkungan kita. Kita harus berpikir secara jernih, gunakan nalar sehat kita, gunakan pemikiran kita. Disinilah pentingnya kita berpikir kritis. Yang terakhir kalinya, saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Di masa pandemi ini tetap saya selalu mengingatkan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, berdoa, jaga kesehatan untuk kita semua. Sayangi diri kita, sayangi keluarga, sayangi lingkungan kita semua. Wallahu wali taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.